Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, yakni di antaranya nikmat dan sifat, sehingga kita bisa sama-sama hadir di acara perpisahan sekaligus bedah buku pada kelas 12 Madrasah tahun ajaran 2020. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Dengan sama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, di sini saya Sofia Salsabila sebagai moderator pada acara bedah buku kami yang berjudul Al-Maidah Transforming Your Life. Buku yang berjudul Al-Maidah Transforming Your Life, yang insya Allah buku ini akan membawa banyak pelajaran dan inspirasi untuk kita semua. Buku ini memiliki tebal sebanyak buku ini adalah hasil karya Imam Khalid LCMA. Al-Maidah Transforming Your Life, atau dalam bahasa Indonesia Al-Maidah Mengubah Hidupmu. Judul ini diangkat bukan tanpa alasan. Penulis mengambil tema berdasarkan surah Al-Maidah, surah yang kelima yang ada 6 dan 7 dalam Al-Quran. Buku ini kumpulan makalah-makalah, proses belajar, diskusi, bahkan mungkin bercanda dan saling mengingatkan. Penulis mengambil referensi tidak hanya melalui kitab tafsir Jalalain saja, melainkan dari beberapa kitab-kitab lainnya dan beberapa sumber lain sebagai penguat dari buku ini. Baiklah, sebelum kita lanjut ke sesi utama, izinkan saya memperkenalkan para pemateri kita pada pagi hari ini. Pemateri pertama, Adina Mawada. Pemateri kedua, Ahmad Rizal Maulana. Dan pemateri ketiga ada Muhammad Syadid Hurul Majid. Ketiganya akan menjelaskan isi dari buku Al-Maidah Transforming Your Life. Baik, kepada para pemateri, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalamu ala Mustafa. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kami kesempatan untuk menjelaskan chapter-chapter di dalam buku ini. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan chapter 1 tentang kompetisi dalam kebaikan yang berada pada halaman 1 buku ini. Inti dari chapter 1 ini yang akan kita bahas adalah kandungan surah Al-Maidah ayat 48, yaitu kami berfokus pada kalimat terakhir ayat tersebut, yaitu kata fastabiqul khairat, kompetisi dalam kebaikan. Quran surah Al-Maidah ayat 48 ini kami cantumkan dalam buku ini pada halaman 1 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum 'amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau syaa Allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima ataakum fastabiqul khairat. Sadaqallahul azim. Yang artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya
apa yang dahulu kamu perselisihkan. Ayat Al-Quran Surah Al-Ma'idah ini menegaskan bahwasanya Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Al-Quran sebagai pembenar dan penguat bagi kitab-kitab yang terdahulu. Dengan menekankan terhadap dasar-dasar ajaran para nabi terdahulu, Al-Quran sepenuhnya memelihara keaslian ajaran dan menyempurnakannya. Kemudian langsung saja kita lanjut kepada pengertian kompetisi dalam kebaikan yang berada pada halaman 5. Kompetisi, apa itu kompetisi? Kompetisi adalah kata kerja intransitif yang tidak membutuhkan objek atau korban kecuali disandingkan dengan pasangan kata, yaitu seperti against, melawan, over, atas, with, dengan. Tambahan itu pilihan hidup dan bisa disesuaikan dengan kepentingan keadaan menurut versi tertentu. Menurut Dunstan dan Riksman 1993, kompetisi adalah aktivitas mencapai tujuan dengan cara mengalahkan orang lain atau kelompok. Jadi, kompetisi dalam kebaikan adalah di mana konsep seseorang atau kelompok bersaing untuk melakukan atau meningkatkan kebaikannya. Kemudian ada beberapa nilai-nilai positif kompetisi dalam kebaikan yang berada pada halaman 6. Al-Quran menggugah agar umat Islam tidak menjadi umat yang santai, melainkan umat pioner. Apa itu pioner? Yaitu secara umum ditujukan kepada orang-orang yang terdahulu atau sampai kepada suatu tempat atau salah satu lokasi, dan orang itu menjadi pelopor bagi orang lain. Kemudian ada beberapa hal Islam memotivasi umatnya agar selalu melaksanakan kebaikan tersebut. Yang pertama, melakukan dan menyebarkan kebaikan adalah tugas pokok bagi setiap insan. Yang kedua, usia manusia terbatas. Tidak ada yang mengetahui kapan kematian akan datang. Tidak ada yang tahu kapan keadaan kita baik-baik saja, kapan kita sakit, kapan kita sehat. Tidak ada yang mengetahui. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kemudian ada beberapa contoh kebaikan yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pertama, membantu sesama saudara. Yang kedua, berlomba-lomba dalam menghafal Al-Quran. Orang yang berlomba-lomba di dalam menghafal Al-Quran, niscaya pahalanya pun akan selalu mengalir. Kemudian yang ketiga, kita beristiqomah dalam berpuasa. Jadi, kebaikan itu bukan hanya tentang bersedekah atau apa, tetapi banyak sekali kebaikan yang bisa kita lakukan di dunia ini. Di dalam satu riwayat yang berada pada halaman 9 sampai dengan 10, di sini diceritakan bahwa adanya seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah SAW, kami orang-orang biasa sama dengan orang-orang kaya itu. Kami berpuasa, kami berjihad, kami sholat. Tetapi yang lebih mengutamakan orang-orang kaya itu adalah mereka bersedekah." Lalu sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, "Bagaimana cara kami menutupi kekurangan kami ya Rasulullah?" Rasulullah pun menjawab, "Setiap setelah sholat, bacalah subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar sebanyak 33 kali. Jadi di sini kesimpulannya bahwa kebaikan itu bukan hanya tentang bersedekah, tetapi masih banyak lagi kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Contohnya seperti tersenyum saja, itu termasuk kebaikan. Tersenyum kepada sesama saudara kita, itu termasuk sedekah juga. Jadi masing-masing orang itu memiliki porsi kebaikan-kebaikannya masing-masing. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa ghafur ya syakur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, di sini saya langsung saja melanjutkan chapter kedua daripada buku kami yang berjudul Keadilan. Nah, di halaman
ke-13 kami cantumkan, kami nukil daripada kitab Taisirul Falaq pada halaman 62 di sana. Apa definisi dari keadilan dan macam-macamnya. Adapun definisi dari keadilan itu adalah at-tawassutu bil umuri. Kita itu selalu berada pada tengah-tengah pada setiap perkara, artinya tidak terlalu berlebihan. Wasairu fiha ala wifqi syariah, dan menjalankannya sesuai dengan kesepakatan syariat, artinya tidak berlawanan sama sekali dengan syariat agama Islam. Adapun keadilan itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, adlul insani fi nafsihi, adilnya seseorang itu pada dirinya sendiri dengan cara memberikan semua hak ada pada dirinya. Yang kedua, adluhu ma'a ghairihi, adilnya seseorang itu kepada orang lain. Nah, macam yang kedua ini terbagi kepada 3 bagian. Pertama, adlus sultani fi ra'iyyatihi, yakni adilnya seorang pemerintah atau pemerintah atau penguasa kepada rakyatnya dengan cara memberikan haknya. Yang kedua, adlur ra'iyyati ma'as sultan wal asad wal tilmizi ma'a ustadi wal waladi ma'a walidayhi. Yang bagian yang kedua adalah adilnya seorang rakyat kepada pemerintah, atau seorang murid kepada gurunya, atau juga seorang anak kepada kedua orang tuanya. Dengan cara apa? Bi'ikhlasi ta'ati, dengan cara ikhlas berbuat taat kepada mereka. Nah, adapun bagian yang ketiga adalah adlul insani ma'a amsalihi, adilnya seorang itu kepada orang lain yang sebaya dengannya atau yang sama umurnya. Dengan cara apa? Tidak menyakitinya dan tidak berbuat sombong kepadanya. Nah, pada halaman yang 14 di sini kami menukil kitab tafsir daripada Tafsir Al-Munir, karangan daripada Profesor Wahbah Az-Zuhaili yang menafsirkan surah Al-Maidah ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil haqqi lillahi azza wa jalla. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu itu penegak, qawwami, orang yang penegak atau orang yang mengambil peran lillah bil haqqi lillahi, dengan benar atau jujur karena Allah, la li ajlin nasi wa sum'ah, bukan karena manusia atau sum'ah. Nah, di sini kata qawamin ini dia mansub karena menjadi khabar kunu. Tanda nasabnya adalah ya, karena nama muzakkar salim warba biwawi mabiyadul wasili salim jam'i amirin mamudni. Kemudian kata qawamin di sini termasuk sebagai mubalagah daripada kata qaimun. Qaimun adalah isim fa'il daripada fi'il ajwad wawi, yang mana fi'ilnya qama yaqumu, asluhu qawama yaqumu. Kulli badil wawu alifan litaharrukiha wa ilahi ma mubalaghah. Dirubah huruf wawu pada fi'il madinya menjadi alif karena berharokannya si wawu itu dan berbaris atasnya huruf sebelumnya menjadi qama yaqumu. Nah, begitu juga isim fa'ilnya. Asal kata qaimun adalah qawimun. Dirubah wawu menjadi alif lalu dirubah menjadi hamzah. Kemudian dimasukkan kepada sigat mubalaghah yang berwazan fa'alun. Adapun sigat mubalaghah itu ada 10, yakni fa'ilun, fa'ulun, fa'alun, fa'alatun, mif'ilun, mif'alun, fa'alatun, fa'ilun, fa'ulun. Dia masuk kepada wazan fa'alun, jadi qawwamun. Kemudian perintah yang kedua adalah syuhada bil haqqi wal adli. Jadilah kalian itu menjadi saksi-saksi yang adil. Syuhada di sini dia menjadi khabar kedua daripada kunu atau bisa menjadi hal. Dia ini jamak taksir dengan kasrah yang berwazan fu'ala. Yang bentuk mufrad adalah syahidu. Nah, kenapa kita disuruh atau diperintahkan berbuat adil? Li'annal adla huwa mizanul huquqi. Bahwasanya keadilan itu adalah timbangan daripada kebenaran. Iz mata wa al-jawru fi ummatin intasaratil mafasidu fi ma bainaha. Karena kapan saja yang kalau katakan ketidakadilan itu terjadi, niscaya akan terjadilah kerusakan pada satu umat. Kemudian pada halaman ke-16 lanjutan ayat Allah yang mengatakan wala yajrimannakum syana'anu qaumin. Di sini ditafsirkan dengan wala yahmilannakum qaumin wa adawatuhum ala tarkil adli fihim
janganlah membuat kalian atau membawa kalian oleh rasa murka kalian kepada suatu kaum untuk tidak berbuat adil. Akan tetapi adillah kalian itu, walaupun tempat kalian itu berbuat adil adalah musuh. Kenapa? Li'annahu aqrabu ila ittiqa'il ma'asi. Karena bahwasanya keadilan itu lebih dekat daripada kita menjaga diri daripada maksiat. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui dengan apa yang kalian lakukan. La yakhfa 'alaihi syai'un. Tidak ada yang tersembunyi di atas Allah sedikit pun apapun itu. Min a'malikum, daripada amal kalian. Wa sayajzikum ala ma'alima min aqalikum allati 'amiltumuha. Dan Allah akan membalas amal perbuatan yang kalian lakukan. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Ai in kana al-'amalu khairan fa jazaohu khairan. Jikalau amal kalian yang kalian lakukan itu baik, niscaya baik pula balasannya. Dan jikalau amal perbuatan yang kalian lakukan itu jelek, niscaya balasannya juga akan jelek. Kemudian pada halaman ke-17, setelah Allah menjelaskan atau memerintahkan kita untuk berbuat adil, Allah menjelaskan dua golongan atau dua kelompok balasan kepada dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah al-fariqil ladzina amanu wa amilus shalihat, ya orang-orang yang beriman dan yang beramal saleh. Apa balasannya? Jazaohum maghfiratun li dzunubihim, yakni mereka mendapatkan ampunan. Itu balasan pertama bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Yang kedua, ajrun azimun wa huwal jannatu, yakni pahala yang besar adalah surga yang dimaksud. Kemudian balasan yang ketiga apa? Wa mudha'afatus tsawabi, yakni pelipatan pahala, lipatan ganda pahala. Kemudian kelompok yang kedua, balasan yang akan diberikan oleh Allah, yakni kelompok allazina kafaru billahi wa rusulihi, orang-orang yang ingkar dan mendustakan ayat-ayat Allah. Baik ayat yang kauniyah. Apa itu ayat yang kauniyah? Allati aqamahallahu bil jami' fil anfus wal amwan, yang Allah dirikan dia ayat kauniyah itu di dalam jiwa-jiwa atau alam semesta ini. Untuk apa? Lidilalati ala wahdaniyatihi wa kamalihi wa qudratihi, supaya menunjukkan atas kemahaesaan, kemahasempurnaan dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baik orang-orang yang ingkar ini kepada ayat kauniyah dan ayat kauliyah. Ayat kauliyah itu adalah ayat yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Apa balasan kepada kelompok yang kedua ini? Ada pada halaman 18. Wa jazaohum annahum ashabun nari al-azimati al-mulazimuna laha. Balasan kepada orang-orang yang ingkar dan yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya mereka itu akan menjadi penghuni neraka. Al-mulazimuna laha, mereka itu akan kekal di dalamnya, senantiasa di dalamnya. Kenapa? Di pasari anfusihim, karena rusaknya diri mereka. Wasu'i a'malihim, dan jeleknya amal perbuatan mereka. Itulah balasan kepada orang yang ingkar dan kafir. Nah, jadi kesimpulannya adalah bahwasanya keadilan itu adalah hak semua orang, tanpa kita harus memandang bulu, baik dia itu teman ataupun musuh. Jangan sampai mentang-mentang dia itu musuh kita berbuat sewenang-wenang, kita tidak berbuat adil kepadanya. Itu tidak dibenarkan agama kita. Sekian, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, saya akan menjelaskan chapter 3 yang berjudul tentang 10 hal yang diharamkan di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 3 yang berada pada halaman 26. Jadi, Islam adalah agama rahmatan lil alamin yang mengatur pergaulan umatnya, mulai dari akidah, akhlak, ibadah dan muamalah. Dan secara eksplisit, Islam juga mengatur umatnya cara bersikap dan bertindak, makan dan minum, sekaligus menunjukkan makanan yang tidak boleh dikonsumsi, seperti yang disebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat 3 yang terdapat pada halaman 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munqaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akalas sabu'u illa ma zakaitum wa ma dhubiha 'alan nusubi wa an tastaqsimu bil azlam zalikum fis, yang artinya adalah diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang terjangkit, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah, karena mengundi nasib dengan anak panah adalah kefasikan. Pada halaman 26 bagian bawah terdapat asbabun nuzul dari Quran surah Al-Maidah ayat 3, yaitu Hibban bin Abjar radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika aku sedang memasak daging bangkai. Tidak lama kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini yang isinya adalah mengharamkan bangkai. Setelah itu, aku menumpahkan periuk yang berisi daging bangkai itu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menuturkan bahwa pada hari Jumat setelah asar tahun Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan haji wada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati para sahabat dalam suatu jamaah saat berwukuf di Arafah. Di sela-sela khutbah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril datang menyampaikan ayat ini yang datangnya pada hari, telah aku sempurnakan untukmu agamamu. Aku meridhoi Islam sebagai agamamu. Kemudian pada halaman 29 terdapat 10 hal yang diharapkan menurut isi kandungan surat Al-Maidah ayat 3. Yang pertama yaitu bangkai. Bangkai yang dimaksud di sini memiliki dua definisi. Pertama, definisi secara umum, yang kedua definisi secara syarat. Secara umum, bangkai itu adalah hewan yang mati dengan sendirinya tanpa perbuatan seseorang, kecuali bangkai belalang dan bangkai ikan. Kemudian secara syarat, bangkai itu adalah hewan yang mati tanpa disembelih. Adapun alasan dan hikmah diharamkannya daging bangkai, yaitu pertama, bangkai itu menjijikkan menurut akal sehat. Yang kedua, memakan bangkai adalah perbuatan hina yang dapat menurunkan kemuliaan diri. Yang ketiga, memiliki dampak buruk bagi pemakannya. Dan yang terakhir, sudah menjadi kebiasaan bagi seorang muslim untuk tidak memakan makanan kecuali yang disembelih. Kemudian ada darah. Darah yang dimaksud di sini adalah darah yang dialirkan keluar dari hewan, meskipun darah tersebut membeku setelah dialirkan. Kemudian hikmah dan alasan mengapa darah diharamkan, yaitu darah itu sangat menjijikkan dan berdampak buruk bagi pemakannya. Kemudian darah itu sangat sulit untuk dicerna. Kemudian yang ketiga yaitu daging babi. Pada halaman 30, alasan mengapa daging babi diharamkan, karena daging babi itu berbahaya dan menjijikkan. Hal ini kita tahu karena babi itu kotor dan suka dengan hal yang kotor-kotor. Adapun dampak buruknya itu sudah banyak diukur oleh ahli kesehatan, karena daging babi ini sulit dicerna karena ia mengandung banyak sekali lemak. Kemudian yang selanjutnya adalah hewan yang disembelih jangan menyebut nama selain Allah. Maksudnya dia menyembelih bukan atas nama Allah, melainkan untuk suatu makhluk tertentu, misalnya seperti jin. Adapun alasan dan hikmah mengapa diharamkannya, yaitu hal ini merupakan penyembahan kepada selain Allah, atau kata lainnya adalah syirik. Dan jika memakan bangkai yang disembelih atas nama selain Allah,
maka ya pemakannya akan termasuk ke dalam kategori orang syirik. Nauzubillah min dzalik. Kemudian selanjutnya ada al-munkhaniqah. Pada halaman 31, al-munkhaniqah itu ialah binatang atau burung yang mati karena kehabisan napas. Misalnya dia tercekik karena terjerat tali, atau dia tercekik karena masuk ke kandang sempit, atau dia dicekik oleh binatang buas. Kemudian selanjutnya ada al-mauqudhah. Al-mauqudhah yang dimaksud di sini adalah hewan yang mati karena benturan. Misalnya dia dipukul dengan tongkat atau batu. Selanjutnya ada al-mutaraddiyah. Al-mutaraddiyah ini adalah hewan yang mati karena jatuh dari tempat tinggi. Misalnya jatuh dari jurang atau dari bangunan yang tinggi. Selanjutnya ada an-natihah. An-natihah yaitu hewan yang mati karena ditanduk oleh hewan lain. Misalnya hewan itu dia bertarung contoh pakai kepala dan salah satu dari mereka mati karena ditanduk oleh hewan lain. Kemudian selanjutnya ada ma'akala sabuh. Di sini maksudnya adalah hewan yang mati diterkam oleh binatang buas, misalnya seperti singa, serigala, harimau, macan dan anjing. Dengan pengecualian bahwa hewan tersebut telah disembelih sebelum dia diterkam. Kemudian yang terakhir yaitu madzubiha 'alan nusubi. Di sini pada halaman 31 bagian bawah maksudnya adalah hewan yang disembelih karena berhala, atau kalau dalam konteks modern hewan ini disembelih untuk dijadikan sesajen kepada berhala. Sekian itu saja yang dapat saya terangkan pada chapter 3. Terima kasih. Selamat datang kami ucapkan kepada pembina Yayasan Al-Mukarram Dr. Andes Guru Haji Munajib Khalid dan para masyayikh sesera. Silakan para pemateri dilanjutkan. Baiklah, langsung saya akan melanjutkan penjelasan dari chapter 4 tentang pengharaman khamar dan berjudi. Inti dari materi yang akan kita telaah pada chapter 4 ini berkisar pada 3 hal utama yang berpotensi merusak individu dan masyarakat, yaitu khamar, perjudian, dan nafza, yang merupakan singkatan dari narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. 3 hal ini dijelaskan di dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 90 sampai dengan 92 yang terdapat pada halaman 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min 'amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu asy-syaitanu an yuqi'a bainakumul 'adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddukum 'an dzikrillahi wa 'anis salati fahal antum muntahun. Wa athi'ullaha wa athi'ur rasul wahdharu fa in tawallaytum fa'lamu annama 'ala rasulina al-balaghul mubin. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu menjadi orang yang beruntung. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran minum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul-Nya, dan berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanah Allah dengan terang. Langsung saja kita akan membahas pengertian khamar. Apa itu khamar? Yang berada pada halaman 33. Khamar bukan sekadar minuman yang beralkohol atau memabukkan dan
semua yang sejenis dan berefek untuk menghilangkan akal atau merusak sel saraf itu disebut dengan khamar. Kemudian ada beberapa jenis khamar yang berada pada halaman 36. Di antaranya ada brandy, rum, everclear, absinthe, vermouth, cognac, dan minuman-minuman keras yang lain. Dan yang paling terkenal di negara kita Indonesia ini adalah yaitu bir. Bir ini adalah minuman yang paling banyak dikonsumsi setelah air putih. Saking biasanya, padahal itu termasuk khamar dan termasuk haram. Kemudian lanjut kepada perjudian yang berada pada halaman 35. Perjudian merupakan sebuah aktivitas yang mempertaruhkan materi dengan harapan untung-untungan. Jenis-jenisnya ada berbagai macam, terdapat pada halaman 41 hingga 47. Baik itu judi dari platform modern seperti judi online, hingga judi konvensional seperti judi togel, judi tembak ikan, dan sabung air. Esensinya adalah spekulasi berisiko yang seringkali menimbulkan masalah finansial dan sosial. Contoh lainnya seperti judi dadu dan judi bola yang terdapat di halaman 44 dan 46. Untuk judi dadu ini, biasanya di dadu ini memiliki sepasang dadu diputar dalam model tertutup untuk dipilih angkanya. Pemain tinggal memilih angka tebakan dan jumlah angka besar dan kecil, kemudian bertaruh dengan nilai sejumlah uang. Lalu untuk judi bola, angka sendiri yang dimana mereka akan bertaruh kepada tim siapa yang akan menang dan mempertaruhkan sejumlah uang ataupun harta benda mereka. Terakhir kita akan membedah tentang nabza yang terdapat pada halaman 48. Nabza adalah sebuah akronim yang mencakup berbagai zat dengan efek psikoaktif. Apa itu efek psikoaktif? Psikoaktif itu adalah zat kimia yang dapat mengubah fungsi otak dan sistem saraf serta mengakibatkan perubahan persepsi, suasana hati, kesadaran, kognisi atau perilaku. Pada halaman 50 dan 51 akan dijelaskan secara umum tentang pengertian nabza. Pertama, yaitu langsung saja narkotika. Narkotika yang merupakan zat atau obat yang dapat menyebabkan perubahan kesadaran dan mengurangi nyeri hingga menimbulkan rasa ketergantungan seperti morfin dan heroin yang bekerja pada sistem saraf pusat. Kemudian yang kedua, alkohol. Alkohol yaitu cairan yang mengandung etanol tinggi yang dapat menyebabkan mabuk dan kerusakan tubuh. Yang ketiga, psikotropika. Psikotropika adalah zat yang dapat mempengaruhi mental. Zat ini biasanya digunakan untuk mengobati gangguan kejiwaan pada seseorang. Kemudian yang keempat adalah zat adiktif. Zat adiktif adalah zat yang berpotensi menimbulkan rasa ketergantungan juga, seperti nikotin dan tembakau, seperti nikotin dalam tembakau dan berbagai inhalasinya. Apa saja yang termasuk nabza itu? Nah, jenis-jenis nabza ini terdapat pada halaman 52 hingga halaman 59. Namun yang paling sering ditemukan di negara kita Indonesia ini adalah sabu-sabu dan ganja. Hampir semua kasus di Indonesia yang berkaitan dengan nabza yaitu ditemukan buktinya sabu-sabu dan ganja. Dampak negatif dari mengonsumsi khamar maupun nabza ini terdapat pada halaman 60. Di antara dapat berdampak pada fisik seperti gangguan pencernaan, penyakit jantung, kanker, hingga kerusakan sistem saraf. Dan bahkan berdampak pada kesehatan mental juga yang terdapat pada halaman 61 seperti kecanduan, depresi, hingga psikosis. Psikosis ini adalah kondisi mental di mana seseorang mengalami gangguan dalam membedakan antara kenyataan dan imajinasi. Lalu
berdampak pada individu dan kehidupan sosial seperti kecanduan, kerusakan finansial, gangguan mental, kerusakan keluarga dan masyarakat, hingga berdampak juga pada kerusakan ekonomi. Setiap jenis memiliki karakteristik unik dan potensi bahaya yang spesifik. Namun kesamaannya terletak pada kemampuan mengubah fungsi tubuh dan pikiran serta menimbulkan ketergantungan. Pada halaman 67 hingga 79, di sana terdapat data statistik penyalahgunaan nafsa dan korban perjudian di Indonesia. Jika dilihat secara keseluruhan, dapat disimpulkan menurut data di dalam buku ini, kasus narkoba dari tahun 2022 sampai dengan 2024 meningkat dan menurun. Pada tahun 2022 mencapai 33.627 kasus. Lalu pada tahun 2023 mencapai 39.019 kasus. Dan pada tahun 2024 mencapai 37.526 kasus. Sedangkan untuk kasus perjudian dari tahun 2017 hingga 7 November 2024 totalnya mencapai 5.128.871 kasus. Dan untuk tahun 2025 ini, bahkan di awal-awal tahun ini, kasus narkoba sudah mencapai 6.881 kasus dengan tersangka sebanyak 9.586 tersangka. Kemudian data perjudian tahun 2025 adalah yang terbanyak, yaitu Provinsi Jakarta dan Jawa Barat. Data 2025 ini mencapai, yaitu yang paling banyak adalah di dalam perjudian online pada rentang usia 10 sampai dengan 20 tahun mencapai 1,67%, sedangkan pada rentang usia 21 sampai dengan 30 tahun mencapai 37,6%. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan menerangkan chapter 5 yang berjudul tentang humor yang berada pada halaman 80. Jadi chapter ini membahas tentang agama, bukan untuk dibercandakan, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih lanjut tentang Quran surah Al-Maidah ayat 57 dan 58. Jadi sebelum kita lanjut ke dalam ayatnya, lebih baik alangkah baiknya kita mengetahui apa itu humor. Jadi pada halaman 80, humor atau lelucon secara umum adalah suatu bentuk ungkapan yang dimaksudkan untuk mengundang tawa, senyum, atau rasa gembira dari orang lain. Banyak para ahli di bidang humor dan psikologis telah menerangkan berbagai definisi untuk pendekatan dan memahami humor. Salah satu pendapat ahli bisa kita lihat pada halaman 82, yaitu Arthur Schopenhauer. Jadi filsuf Jerman ini pernah berkata bahwa humor is a mechanism to cope with the suffering of life and as a defense mechanism that allow individuals to confront harsh realities in a lighter manner. Yang kurang lebih artinya adalah humor merupakan sebuah mekanisme untuk menghadapi penderitaan hidup dan sebagai mekanisme pertahanan yang memungkinkan individu untuk menghadapi kenyataan pahit dengan cara yang lebih ringan. Dan di kesempatan lain, Arthur ini pernah berpendapat bahwa lelucon adalah cara untuk mengekspresikan kebencian dan ketidakpuasan secara tidak langsung. Menurutnya, humor adalah bentuk pemberontakan terhadap kehidupan yang seringkali menyakitkan dan penuh penderitaan. Kemudian pada halaman 84 dikatakan bahwa sejarahnya humor berasal dari kata Latin, yaitu humor yang bermakna cairan. Sejak 400 sebelum Masehi, orang Yunani kuno beranggapan bahwa suasana hati manusia ditentukan oleh 4 macam cairan di dalam tubuh, yaitu darah atau sanguis, lendir atau phlegm, empedu kuning atau pholat, dan empedu hitam atau melankoli. Teori mengenai cairan itu merupakan upaya pertama untuk menjelaskan tentang sesuatu yang disebut humor.
Dalam perkembangan selanjutnya, selama berabad-abad, lahirlah segala macam teori yang berupaya untuk mendefinisikan humor yang mengacu pada artian yang lazim digunakan sekarang, yaitu sesuatu yang membuat orang gembira. Kemudian di halaman 88, humor menurut pandangan Islam sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang artinya adalah sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Maksud dari ayat ini yaitu sebagai manusia biasa, kadang Rasulullah SAW juga bercanda. Rasulullah sering mengajak istri dan para sahabatnya untuk bercanda dan bersenda gurau untuk mengambil hati dan membuat mereka gembira. Namun, candaan Rasulullah tidak berlebih-lebihan, tetapi ada batasnya. Bila tertawa, Rasulullah tidak melampaui batas, tetapi hanya tersenyum. Begitu pula meski dalam keadaan bercanda, beliau tidak berkata kecuali yang benar. Selanjutnya pada halaman 91 kita dapat melihat salah satu contoh candaan Rasulullah, yaitu ketika ia menggoda Siti Aisyah radhiyallahu anha. Suatu kali Rasulullah berkata kepadanya, "Aku tahu kapan engkau suka kepadaku dan kapan engkau marah kepadaku." Kemudian Aisyah menjawab, "Dari mana engkau tahu?" Kemudian Rasulullah berkata, "Kalau engkau suka kepadaku, engkau akan mengatakan tidak demi Rabb Muhammad. Kemudian ketika engkau marah padaku, engkau akan mengatakan tidak demi Rabb Ibrahim." Kemudian Aisyah menjawab, "Benar demi Allah, tidaklah aku menghindari melainkan namamu saja." Kemudian permasalahan yang dapat kita temukan pada saat ini dapat kita lihat pada halaman 86 bagian bawah, yaitu lelucon atau candaan telah menjadi suatu acara khusus yang diselenggarakan, bahkan menjadi mata pencaharian sebagian orang. Tidak mengherankan kita banyak menjumpai acara khusus yang bersifat komedi di stasiun televisi atau radio, yang dimana semua aspek dalam kehidupan dijadikan ajang kreativitas untuk tema komedi supaya acara semakin menarik. Sayangnya bidang agama tidak luput dari lintas pikiran mereka. Walaupun di dalamnya terdapat syariat-syariat Islam, sebagian orang malah semangat menjadikan agama sebagai bahan candaan dan lelucon, yang dimana pada hakikatnya ia sedang mengolok-olok agama Islam. Mirisnya, para lawan bicara dan pendengar lelucon ini merespon dengan tawa dan rasa gembira, seakan-akan mereka melakukan ini semua tanpa beban ataupun rasa bersalah. Hal ini telah banyak dikritik oleh ulama, ustadz dan cendekiawan. Akan tetapi banyak dari mereka yang menyangkal dan berdalih bahwa ini semua hanya sekadar karya seni atau omongan ringan biasa yang akan mudah dilupakan. Benarkah demikian? Tindakan yang mereka lakukan ini sangatlah melampaui batas. Orang-orang seperti ini tidak pantas untuk dijadikan teman, apalagi dijadikan sebagai pemimpin. Pada halaman 98, perbuatan mereka ini telah disebutkan di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 57 dan ayat 58. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iban minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya wattaqullaha in kuntum mu'minin. Wa idza nadaitum ila sholati ittakhadhuha huzwan wa la'iba dzalika bi annahum qaumun la ya'qilun.
yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang yang menjadikan agamamu bahan ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab suci sebelummu dan orang-orang kafir sebagai teman setiamu. Bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang mukmin. Kemudian, dan apabila kamu menyeru untuk melaksanakan sholat, mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka orang-orang yang tidak mengerti. Kemudian pada halaman 99, sababun nuzul dari Quran surah Al-Maidah ayat 57 dan 58, yaitu Abu Syekh bin Hayyan Al-Ansari. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kesimpulannya, buku ini ingin menyampaikan bahwa setiap ayat Al-Quran, khususnya surah Al-Maidah, benar-benar mengubah hidup kita. Bukan hanya cara kita beribadah, tapi juga cara kita berpikir, bersikap, dan bertindak. Maka marilah kita jadikan kebaikan sebagai kompetisi seru dalam hidup kita, dalam meraih ridhonya, menjunjung tinggi keadilan, bahkan menghadapi perbedaan keyakinan, patuh pada batasan-batasan yang telah ditetapkan demi kebaikan bersama, dengan cara pahami batasan-batasan itu bukan sebagai larangan kaku, tetapi rambu-rambu biar kita tidak salah arah. Jauhi segala hal yang telah diharamkan, bahkan hal yang dapat merusak, dan serta senantiasa menjaga keesaan Allah sebagai landasan utama. Ingatlah, di tengah keseriusan hidup, humor pun ada tempatnya. Hidup itu memang butuh refresh. Jadi santai dan bercanda itu boleh, asal tahu batasannya dan tidak boleh berlebihan. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum